Juno, bangun nak, sudah jam 9. Kamu begadang terus sih. Iya Bu, Juno semalam ngerjain tugas kok, nggak main game. Makanya ngerjainnya tuh siang, biar malamnya tuh nggak begadang. Katanya hari ini ujian. Waduh, sudah jam 9. Iya. Juno langsung bangun dari tidurnya dan menghidupkan laptop untuk memulai sekolah daring. Juno, ayo sarapan dulu. Ya Bu, nanti Bu, Juno nggak sempat sarapan nih, masih ulangan. Walah, ya udah. Ya. Sekolah daring hari itu belum berakhir. Namun, Juno sudah mulai kelaparan karena bangun kesiangan dan tidak sarapan. Selesai. Duh, sekarang lapar nih. Belum sarapan. Makan dulu aja deh. Dan makanan apa ya? Coba kita cari. Juno, ibu tidak memasak hari ini karena ada urusan bisnis di luar kota. Ini uang 15.000 buat makan siang sama jajan ya. Ya elah, 15.000. Mana bisa beli burger? Masak mie aja deh. Akhirnya, Juno memutuskan untuk memasak mie instan yang ada di lemari. Kemudian, dia melihat isi kulkas, berharap ada telur. Aduh, kok nggak ada apa-apa ya? Telur aja nggak ada. Namun nihil. Di kulkasnya hanya berisi minuman manis dan beberapa minuman bersoda. Mungkin aku ambil mie aja deh. Matang. Setelah mie instan dan minuman bersodanya sudah siap di meja, Juno langsung melahap semua mie instan dan minuman bersodanya dengan segera. Sudah kenyang, saatnya nugas lagi. Seselesainya Juno menghabiskan semua, ia langsung masuk ke dalam kamar. Lanjut ngerjain tugas. Masih ngantuk nih. Rebahan aja dulu deh. Alhasil, Juno ketiduran sampai sore hari. Sore harinya, teman Juno yang sedang berkuliah di bidang kesehatan bernama Izzy datang ke rumah Juno. Kok nggak ada sih? Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Oh, Kak Izzy. Kamu dari tadi dicariin kok nggak ada? Oh, maaf Kak, tadi masih bangun tidur. Masuk dulu aja Kak. Iya. Kak Izzy sore-sore ada perlu apa Kak? Ini kita kan sore ini ada rapat Karang Taruna. Gimana tugas sekolah kamu udah selesai? Waduh, masih ada yang belum selesai Kak. Tadi habis tidur sama makan. Nanti tak selesai. Ya udah selesaiin dulu aja deh. Tapi bentar ya Kak. Kamu kenapa? Agak sedikit mules nih. Aduh, sakit perut.
Mau ke belakang dulu gimana? Gak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, silakan. Kenapa Juno nih? Juno, kamu nggak apa-apa? Perutnya sakit kak. Oh ya udah, duduk dulu coba. Kenapa? Sakitnya gimana? Tadi kan BAB, nah, terus cair keluarnya. Oh gitu. Terus juga lemes gitu rasanya kayak mulus. Oh. Kenapa lagi? Kenapa lagi, Jan? Perutnya sakit lagi kak. Oh iya udah. Nah, ke belakang dulu ya. Iya nggak apa-apa. Juno merasakan perutnya sedikit sakit, dan lama-kelamaan bertambah rasa sakitnya. Berjalanlah ia ke kamar mandi untuk buang air besar. Masuklah Juno ke kamar mandi lagi. Begitu seterusnya sampai keempat kalinya. Izzy menyadari ada yang tidak beres dengan Juno. Juno, kayaknya kamu diare ya? Iya kak. BAB kamu cair. Sakit banget. Perut kamu sakit ya? Oh, masih sakit Badan banget kamu dari juga tadi. lemes. Mendingan kamu minum obat dulu deh. Aku cari obat dulu ya, soalnya aku ada bawa obat. Siapa tahu ada obat diare juga. Makasih banyak ya kak. Nih, coba diminum. Tak minum ya kak ya, makasih ya. Emang kamu habis makan apa sih? Tadi itu siang makan sama minum soda. Itu aja sih kak. Kalau sarapannya? Nggak sarapan tadi. Pantas aja perutmu sakit. Makan minum begituan kok perutnya kosong. Habis itu langsung tidur. Iya kak, soalnya ngantuk banget. Kamu tuh ya masih muda, gaya hidupnya udah nggak bagus. Minuman bersoda itu mengandung banyak gas, yang mana dia tuh bisa memperberat kerja lambung kamu. Terus juga nih makanan instan itu mengandung kalori dan natrium yang tinggi juga. Pokoknya segala makanan instan yang dimakan berlebihan itu nggak baik deh. Sini deh, mending aku jelasin biar kamu jadi lebih paham dan kedepannya kamu jadi lebih sehat. Boleh kak? Kalau Juno dibantu jelasin ya kak. Halo teman-teman, aku Kak Izzy. Kak Izzy mau tanya nih, kalian lebih suka minum boba atau air putih? Lebih senang jika ada mie instan goreng plus nasi atau nasi sayur bayam? Kira-kira makan seperti boba, mie instan secara terus-menerus sehat nggak ya? Sebagai generasi muda, kita harus memaksimalkan pertumbuhan. Nah, untuk mendukung pertumbuhan, tentunya dibutuhkan gizi yang seimbang supaya sehat, tumbuh optimal, dan terhindar dari masalah gizi. Akibatnya apa sih Kak kalau kita tidak memperhatikan gizi seimbang? Akibat kalau gizi kita tidak seimbang ini sangat merugikan loh. Kalau konsumsi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan kalori untuk pertumbuhan dan aktivitas, maka pertumbuhan akan terhambat. Sebaliknya, pola makan yang berlebihan juga membuat berat badan berlebih, bahkan obesitas. Akibat lainnya bisa terkena anemia, di mana sel darah merah kurang dari jumlah normal, yaitu 11,5 sampai 12 gram per mililiter. Sehingga mengganggu fungsi darah untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Gejala anemia yaitu lemah, letih, lesu, pucat, dan tidak bersemangat. Selain itu, juga bisa berakibat ke gastritis atau MAH, yaitu peradangan lapisan lambung sehingga meningkatkan produksi asam lambung. MAH disebabkan karena makan tidak teratur, sering makan makanan dengan penyedap berlebih, atau meminum alkohol. Akibat lainnya bisa juga susah buang air besar. Nah, kita bisa mencegahnya dengan menerapkan gizi seimbang. Yuk ikut Kak Izzy mengenal lebih jauh tentang gizi seimbang.
Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Gizi seimbang menjadi kunci tumbuh kembang yang optimal. Gizi seimbang itu mempunyai 4 pilar loh. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan beragam. Konsumsi aneka ragam pangan sangat penting, karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi. Misalnya nih, nasi tinggi kalori, tapi vitamin dan mineralnya sedikit. Sedangkan sayur dan buah banyak vitamin dan mineral, tetapi kalorinya yang sedikit. Nah, makanan kita harus memenuhi zat gizi yang terdiri dari karbohidrat, sumber lemak, protein hewani atau nabati, serta buah dan sayur. Lalu, porsi makanan sehat itu seperti apa sih? Jangan khawatir, karena sudah ada isi piringku. Dalam isi piringku, setiap kali makan dianjurkan ada jenis makanan dengan ketentuan sebagai berikut. Makanan pokok. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3 bagian adalah makanan pokok. Sayuran. Untuk setengah piring yang lain, 2/3 bagiannya adalah sayuran. Lauk pauk dan buah. Untuk 2/3 bagian sisanya, kita bagi 2 lagi ya. 1/3 bagian untuk lauk, dan 1/3 bagian yang terakhir untuk buah. Kita harus menyeimbangkan konsumsi gula, garam, dan lemak. Dalam sehari, maksimal konsumsi gula cukup 4 sendok makan. Konsumsi gula yang berlebihan akan memicu diabetes dan obesitas. Garam cukup 1 sendok teh. Dan lemak cukup 5 sendok makan. Sedangkan, konsumsi garam dan lemak yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi hingga stroke. Jangan lupa, perhatikan juga komposisi bahan yang ada di label kemasan makanan. Coba cek gambar ini. Kalau kita minum boba, gulanya berapa banyak ya? Wah, ternyata 42 gram. Padahal, 1 sendok makan gula itu kurang lebih 15 gram. Berarti, hanya dengan meminum boba, konsumsi gulanya sudah hampir 3 sendok makan. Wow, cukup banyak ya. Oh iya, konsumsi air putih yang cukup juga penting. Disarankan minum air putih 8 gelas per hari. Kita bisa mengecek kecukupan minum harian dengan skala air seni. Saat kita ke kamar kecil, kita bisa lihat warna air seni kita dan cocokkan dengan skala ini. Kalau warnanya masih pekat, yuk perbanyak minum air putihnya. Pilar yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Membiasakan perilaku hidup bersih mengurangi risiko terkena penyakit. Kita bisa memulainya dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menutup mulut ketika bersin atau batuk, menutup makanan agar terhindar dari debu dan lalat, serta menggunakan alas kaki agar kaki tidak terluka dan untuk mencegah penyakit, misalnya cacingan. Pilar ketiga, melakukan aktivitas fisik. Mana yang lebih disukai, rebahan atau senam? Ke minimarket 100 meter, naik motor atau jalan kaki? Aktivitas fisik itu penting loh untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot. Aktivitas fisik tidak hanya olahraga, naik turun tangga, menyapu, itu juga merupakan aktivitas fisik kok.
Biasakan beraktivitas fisik ya, minimal 30 menit dalam sehari. Pilar terakhir, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Mana nih yang lebih baik, kurus atau gemuk? Ups, tidak ada yang benar ya. Yang bagus adalah berat badan ideal. Berat badan ideal dapat dihitung dengan indeks massa tubuh atau IMT. IMT harus disesuaikan dengan umur, tinggi badan, dan jenis kelamin. Dengan menghitung IMT, kita dapat melihat apakah berat badan kita normal, kurang, atau berlebih. Yuk, coba hitung IMT. Pertama-tama, ukur tinggi dan berat badan. Setelah itu, hitung IMT dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kalau sudah, coba cocokkan dengan tabel berikut ini. Dikatakan IMT normal apabila nilai IMT-nya berada di antara 18,5 sampai 25 kg per meter kuadrat. Mempunyai berat badan ideal itu bisa menurunkan risiko berbagai penyakit loh. Nah, 4 pilar gizi seimbang juga terdapat di tumpeng gizi seimbang. Ibarat rumah, kalau ada satu pilar yang hilang, rumahnya bakalan roboh kan? Begitu pula dengan tubuh kita. Itulah mengapa keempat pilar ini saling melengkapi. Itu tadi penjelasan mengenai pentingnya gizi seimbang untuk remaja Indonesia yang lebih sehat. Yuk kita terapkan pola gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat remaja Indonesia.